Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ratio. Salam sehat selalu. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran dalam usaha apapun. Nah, untuk kali ini kita akan membahas cara strategi jitu untuk berternak bebek petelur. Di sini ada 7 strategi jitu untuk menjalankan ternak bebek petelur. Insya Allah jika 7 strategi ini kita jalankan, mudah-mudahan kita akan berternak sukses. Apa saja strategi jitu itu, mari kita bahas. Oke, jadi yang pertama strategi jitu cara beternak bebek petelur, yaitu masalah anggaran ataupun modal. Nah, jadi jika kita ingin berternak bebek petelur itu, kita harus siap betul mempersiapkan modal atau anggaran. Karena intinya, karena bebek petelur ini mempunyai modal yang sangat tinggi. Misalnya jika kita ingin memelihara bebek 100 ekor, kita siapkan anggaran sekitar, jika bebek per ekornya itu 50.000, jadi kalau beli 100 ekor untuk bebeknya sekitar 5 juta rupiah. Nah, untuk pakan harus kita pikirkan juga. Jadi kalau pakan, menurut pengalaman saya, kalau 100 ekor itu sekitar 3 juta rupiah. Jadi untuk bebek per 100 ekor sekitar harus kita mempunyai anggaran 8 juta rupiah. Karena kalau nggak kita pikirkan anggaran, jika kita beli bebek pakan itu nggak ada, itu bisa menyebabkan fatal. Itulah terjadinya orang bilang tekor, karena posisi bebek belum siap tempur untuk bertelur, pakan udah habis untuk modal. Nah, jadi itulah masalah anggaran. Yang kedua, masalah persiapan tempat. Nah, masalah persiapan tempat ini memang penting. Satu, jika kita ada perkarangan di belakang rumah, sekitar dia 20 meter persegi, itu sangat bagus. Alangkah baiknya itu masalah persiapan tempat itu di lokasi yang jauh dari pemukiman rumah, karena menghindari kebisingan dan kenyamanan bebek petelur itu sendiri. Jadi kalau masalah persiapan tempat itu harus kita pikirkan. Kadang kan kita beternak asal tempat, karena bebek petelur yang ukuran ratusan ekor, kalau posisi tempatnya sempit, itu bisa mengakibatkan rawan stres bebeknya. Jadi kalau bebek stres, kemungkinan produksi telur akan nggak stabil. Jadi yang kedua intinya itulah, kita harus mempersiapkan tempat. Nah, yang ketiga ini tak kurang lagi, ini lebih penting, pembuatan kandang. Jadi bebek petelur itu memang harus mempunyai kandang khusus. Lain kita beternak entok, dikasih jaring dan dikasih entah apapun seng, dia bisa. Kalau bebek petelur ini kita harus persiapkan kandang betul-betul. Contohnya seperti kandang saya ini, walaupun sederhana, tapi bisalah untuk kenyamanan bebek petelur itu sendiri. Karena posisi kandang saya ini, walaupun tadi malam hujan deras, posisi tetap kering. Makanya bagi peternak bebek petelur, kalau kita sistem pemula, kita nggak usah mikirkan kandang petelur mewah, yang sederhana pun bisa. Kuncinya
di saat musim hujan atap tidak bocor, dan kalau bisa kita usahakan posisi kandang arah ke matahari. Jadi posisi di saat matahari terbit, cahaya matahari bisa menyinari kandang bebek petelur. Contohnya seperti kandang saya ini, itulah posisi matahari itu mulai bersinar. Nah, pas dia di depan kandang. Jadi kalau nanti terbenam di sebelah sana itu terbenam. Nah, sekarang yang keempat, pemilihan bibit bebek petelur. Nah, ini nggak kalah penting. Jadi berternak bebek petelur itu kita harus tahu cara memilih bibit bebek petelur. Mau kita dari DOD, mau dari Baya. Jadi menurut pengalaman saya mengambil bibit ini dari bebek Baya. Usia sekitar 4 bulan, bebek perawan. Memang dari segi harga bebek Baya ini mahal, cuma kan kita menang waktu. Coba kita kalau mengambil bebek DOD yang baru dari penetasan, jelas dia menunggu besar aja udah jelas makan 4 bulan. 4 bulan lah kalau misalnya ada posisi lahan di belakang rumah itu lebar. Intinya kita jelas mengasih pakan itu makan waktu 4 bulan. Kalau masalah bibit tergantung selera. Kalau kita mau DOD ya silakan, kalau mau bebek Baya ya silakan. Intinya posisi kalau bisa itu bebek yang mempunyai dasar dari Jawa, Tegal ataupun Mojosari, yang mempunyai kualitas telur yang panjang masa bertelurnya. Jadi yang kelima, pemilihan pakan. Pemilihan pakan ini penting untuk bebek petelur itu sendiri, karena banyak peternak bebek petelur ini tidak tahu dari strategi pakan. Intinya kalau di daerah Sumatera Utara ini, kalau yang saya pelajari, saya terbiasa pakan jadi. Mungkin pakan campur itu dari Baya sampai menuju bertelur sekitar 20% masih campuran, beda sama padi reject ataupun padi sama padi, dan ada beras kotornya juga. Nanti menjelang sekitar bebek bertelur sekitar 10 atau 15% baru kita campur pakan jadi, pur atau BR. Nah, nanti selanjutnya sekitar udah menjalani 15% ke atas baru total pakan jadi. Masalah pakan ini relatif. Kalau kita ingin sederhana ataupun bagi kebersihan sama bebek, intinya nggak pala repot kalau kita memberikan pakan jadi. Kalau kita pakan racik sangatlah repot untuk kelangsungan dari kegiatan kita itu sendiri. Contohnya ini kandas, ini pakan jam segini udah 2 kali makan. Kalau daerah kami masalah pakan, pabrikan bermerek D93. Dan yang keenam, perawatan bebek petelur. Nah, setelah yang 5 kita laksanakan, baru kita merawat. Kemana strategi kita merawat, dari segi pakan, dari segi
kandang, dari segi lingkungan, dari segi tempat minum, dari segi kelembapan kandang. Lihat posisi bebek ini sangat segar karena cahaya matahari udah masuk. Jadi dia didis, istilahnya dia merapikan bulu atau mengeringkan bulu. Santai dia, baru makan dia, kenyang. Intinya bebek petelur ini sangat sensitif, perawatan ekstra harus kita laksanakan untuk merawat bebek petelur. Masalah pakan harus kita disiplin, posisi, waktu nggak bisa menyelisih 1 jam lebih. Kalau misalnya jam setengah 8, tetap jam setengah 8, paling lambat jam 8. Kalau 2 kali makan ya 2 kali makan. Nah, kalau posisi tempat minum, kalau bisa kita di luar kandang macam itu. Jadi intinya dia tidak becek. Nah, ini walaupun tadi malam hujan tidak becek. Nah, yang belah sini yang becek karena tadi malam habis hujan. Baru yang ketujuh, yang dinanti-nanti para peternak bebek petelur, yaitu panen telur. Nah, jadi baru tadi pagi udah saya panen telurnya. Jadi itulah peternak bebek petelur, harapan besarnya itu yang dinanti-nantikan panen telur. Jadi dari lingkungan, dari segi perawatan, dari segi pakan, yang kita harapkan yaitu yang kita tunggu panen telur. Jadi kalau perawatannya bagus, pakannya bagus, intinya bebek itu cepat bertelur. Contoh ini ada 1 butir telur sisa dari tadi pagi, dia kesiangan dia bertelur. Jadi kalau perawatannya kita bagus, bebek itu bisa bertelur, masa waktunya bisa panjang, bisa 1 tahun. Jadi kalau yang 7, yang 6 tadi kita laksanakan, betul-betul disiplin, insya Allah bebek akan bertelur. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa kalau ingin beternak, menyayangi ternaknya, ikhlas untuk memberi pakan ternak. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu teman-teman.